Setelah kemarin kita membahas seluruh developer yang ada di Blockman Go, ada satu developer yang mengharuskanku membuat video khusus pembahasannya, karena developer ini perlu pencarian lebih dalam agar bisa mendapatkan informasi yang resmi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Halo semua, kembali dengan saya Aidil Craft Error. Di video kali ini saya akan membahas developer yang kemarin belum saya bahas, developer yang sangat misterius keberadaannya kalau kita kurang teliti. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya semangat membuat konten dan membahas berbagai teori yang ada di Blockman Go. Oke, tak perlu lama lagi, kita langsung saja menuju pembahasannya. Developer yang saya maksud dari penjelasan di atas, adalah developer MHLP. Developer ini merilis beberapa mini game Blockman Go di Play Store, seperti contoh Skywars, Jailbreak, Build Battle, Hide and Seek, hingga Skyblock. Awalnya saya berpikir, kalau developer ini bekerja sama dengan developer Garena, karena adanya logo Garena Blockman Go di pemberitahuan penutupan di game Skyblock. Namun setelah saya mencari informasi lebih dalam, seluruh dugaan saya itu ternyata salah. MHLP berdiri sejak bulan Agustus tahun 2018, di Zhuhai, Tiongkok. Walaupun developer ini jarang terdengar di telinga kita, namun developer ini sebenarnya cukup terkenal dan bisa dikatakan banyak informasi yang membahas developer ini, namun cukup sulit untuk menemukan kebenaran dari informasi tersebut. Menurut saya, developer ini merupakan bawahan dari developer Sandbox. Hal ini karena saat kita masuk ke dalam salah satu gamenya, tampilan screen pertama di loading terdapat logo Sandbox yang terpampang jelas di tengah. Bukan hanya itu, setelah kita login, game ini masih menggunakan sistem koin dan B-Cube sebagai mata uang gratisnya. Dan juga, terdapat promosi game Blocky Mode di pojok kanan bawah gamenya, walaupun jika kita tekan, kita akan diarahkan ke Blockman Go versi sekarang. Developer ini sepertinya bertugas yang mengisi player di mini game Blockman Go yang lama. Hal ini karena saat saya menginstal salah satu mini gamenya dan mencoba untuk memainkannya, saya hanya bisa melihat player newbie yang memainkan mini game ini. Hampir tidak pernah saya menemukan player old di dalam gamenya. Jika kita membahas kelebihan dari developer ini, MHLP rajin memberikan update di setiap gamenya, sesuai dengan perkembangan yang ada di Blockman Go. Berdasarkan data survei yang ada, MHLP sering sekali mengupdate gamenya, menyesuaikan dengan versi yang ada di Blockman Go. Namun meskipun begitu, terdapat kekurangan yang dimiliki oleh MHLP terutama di gamenya. Seperti login yang kadang error, berbagai bug yang muncul di tengah permainan, gamenya yang sedikit kaku, loading screen yang terkadang lama, dan lain-lain. Untuk iklan yang sering muncul di gamenya, saya rasa itu adalah hal wajar untuk penghasilan MHLP. Karena hanya itu salah satu cara agar MHLP mendapatkan penghasilan dari gamenya. Karena kita sudah membahas tentang developer MHLP, sebagai bonus dan untuk menambah durasi, saya akan menampilkan gameplay dari salah satu game buatan MHLP yaitu Skywars. Saat masuk, kita akan ditampilkan logo Sandbox di tengah, dan kemudian kita akan diminta untuk buat akun baru atau kita login bagi yang mempunyai akun. Setelah selesai, kita akan masuk ke beranda, dan inilah beranda versi MHLP. Klasik dan sederhana, mengingatkan saya pada Blockman Go versi dulu di tahun 2020. Di sini juga kita bisa mengganti skin sesuai kemauan kalian, dengan membayar koin, B-Cube, ataupun G-Cube. Selain itu, kita bisa menambahkan teman, walaupun pencariannya cukup terbatas. Setelah kita bergabung ke permainan, kita harus menunggu sekitar 2 menit untuk memulai permainannya. Setelah dimulai, kita harus mengambil persediaan yang banyak, dan kita harus membunuh musuh untuk bertahan. Di sini kalian juga harus berhati-hati, karena kita bisa terjatuh di void dan kita akan kalah. Hal pertama yang saya lakukan, saya mengambil beberapa persediaan yang ada di pulau untuk pertahanan saya dan persediaan makanan. Setelah itu, saya memutuskan untuk pergi ke pulau musuh untuk melawannya. Namun saat saya sudah sampai di pulaunya dan mendekatinya, ternyata dia jatuh ke void dan tewas duluan.
Tanpa pikir panjang, saya putuskan menuju ke tengah untuk mengambil beberapa persediaan. Setelah saya rasa cukup, saya pergi ke bawah dan mencoba untuk menyerang musuhnya. Dan ternyata, musuhnya lari kalang kabut, melihat saya yang terlihat gagah nan seksi, dan akhirnya, saya menang dengan mudah, karena sisa playernya banyak yang jatuh ke void. Kesimpulan yang bisa kita ambil, MHLP adalah developer yang menyatukan developer Giverse, Sandbox, dan Garena. Karena MHLP, developer Blockman Go bisa menjalin kerja sama untuk membuat Blockman Go menjadi game yang paling baik. Untuk game yang tadi saya mainkan, game ini masih layak dimainkan bagi kalian yang menyukai game old di Blockman Go, namun memiliki ruang penyimpanan yang sedikit. Karena game ini membutuhkan sedikit ruang, karena resource-nya hanya 2 game saja. Tapi, jika kalian sudah punya Blockman Go yang asli, lebih baik kalian memainkan Blockman Go di versi yang asli saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika ada informasi yang kurang atau ada yang salah, silahkan perbaiki saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.